Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua. Saya tentunya channel kesayangan saya pribadi, teman-temannya, di channel Faiz Official. Nah, teman-temanku, apa kabar? Kalian semua, apakah kalian itu sehat-sehat selalu? Ya, mentalnya. Eh, Semoga kalian semua itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin, ya, teman-teman, ya. Di video kali ini saya pengen memberikan berita gembira kepada kalian semua, ya, teman-teman, ya. Tentunya yang banyak menggunakan aplikasi-aplikasi pinjol, ya. Berita gembiranya apa itu? Yaitu ada 5 pinjol legal lagi yang menuju kebangkrutan. Kalau kemarin dari 102 pinjol itu jadi 98, sekarang dari 98 itu dikurang 5 jadi tinggal 93. Walaupun berita ini, teman-teman, ya, belum belum dirilis secara pasti dari OJK, tapi ini sudah ada bayang-bayangnya, teman-teman, karena memang pinjol ini sudah banyak sekali mengalami kerugian, ya, teman-temanku. Kerugiannya itu sangat besar di akhir tahun 2004, ya, 2024, tentunya. Mohon maaf, teman-temanku semua, ya. Namun sebelum saya lanjut untuk menyebutkan apa saja pinjolnya, 5 pinjol, ya. 5 pinjol yang menuju kebangkrutan, ya, teman-teman. Alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini atau baru saja menemukan channel ini, saya minta tolong bantu support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video edukasi seputar pinjol, teman-teman, ya, di channel ini tentunya. Ya, saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih buat saudaraku yang sudah support saya dari awal sampai sekarang ini. Semoga dukungan kalian jadi amal jariah buat kalian semua. Jadi semakin kalian dukung saya, semakin besar channel saya dan semakin luas jangkauannya channel saya untuk mengedukasi saudara-saudara kita yang terlilit pinjol atau mau menggunakan pinjol biar mereka paham dan tidak tersesatkan, ya, teman-teman, ya. Nah, sebelum saya membahasnya, saya mau jawab tentang pertanyaan dari saudara kita yang berada di Semarang yang bertanya, Bang, di Semarang di lapangannya itu di mana aja di lapangan, katanya, ya. Nah, saya mau jelaskan sedikit singkat, teman-temannya. Untuk di lapangan itu pinjol manapun, ya, pinjol manapun, pinjol besar apapun legal itu hanya sasarannya di kota-kota besar, ya, teman-teman, ya, hanya di kota-kota besar, dan juga tergantung dari nominal hutang kalian, teman-teman, ya. Tapi kalau slik OJK, kalau pinjol-pinjol besar itu seperti misalkan Aku Laku, Shopee, itu pasti kalian itu masuk slik OJK, ya, teman-teman, seperti itu. Semoga menjawab. Jadi Semarangnya kalian itu di mana? Di kota ataupun di desa? Di kota pun biasanya itu random, teman-teman, ya. Kalau di luar dari Jabodetabek seperti itu biasanya, ya. Nah, baik, kita langsung saja ke pinjol-pinjol yang menuju kebangkrutan, ya, teman-teman. Yang pertama itu ada Investri, ya, teman-teman, ya. Investri ini banyak mengeluarkan dana buat dana-dana pertanian, teman-teman, ya. Itu menghampiri 200 miliar, teman-teman, ya. Belum kembali dananya, ya. Jadi Investri ini sebetulnya sudah diambang kebangkrutan dan juga beberapa kali berganti pimpinan, tapi tetap saja tidak bisa menekan angka-angka dari nasabah-nasabah yang galbay. Jadi semakin banyak yang galbay, semakin banyak uang yang belum kembali ke perusahaan. Jadi buat teman-temanku yang memang pengen melihat pinjol-pinjol ini berguguran satu persatu, silahkan kalian teruskan galbay kalian biar mereka juga eh, apa namanya ya eh, punya pelajaran, ya. Sebetulnya aset terbesar mereka itu adalah nasabahnya, makanya penagihan itu jangan juga terlalu barbar. Nah, berikutnya itu ada iGrow, teman-temannya. iGrow ini justru lebih besar daripada Investri, teman-teman, ya. Kerugiannya itu hampir 300
miliar teman-teman ya, outstandingnya ya teman-teman, yang belum juga kembali sampai sekarang ini akhir tahun ya teman-teman. Nah, ini sama dengan Investri, ini banyak memberikan modal-modal untuk dana-dana untuk pertanian teman-teman. Nah, berikutnya itu ada Trans IQ ya teman-teman. Memang pinjol ini tidak pernah mencairkan dana besar ya, hanya hitungan ratusan ribu saja. Jadi memang dananya mungkin dari Trans IQ ini memang juga tidaklah terlalu besar, makanya dia eh, mempunyai kerugian itu tuh sekitar 7 miliar lebih ya teman-teman ya, yang belum kembali ya. Dan berikutnya ada Dana Bijak. Nah, Dana Bijak ini juga teman-teman banyak apa namanya digalbay juga ya teman-teman ya. Bahkan di akhir tahun ini yang harusnya ya teman-teman dana-dananya itu banyak yang kembali, bahkan teman-teman kita itu banyak yang memang stay di galbay mereka, makanya ada sampai 200, hampir 200, bahkan mungkin hampir ataupun lebih 200 miliar dana dari Dana Bijak. Nah, ini berkat kerja keras kalian teman-teman. Kalau begini terus teman-teman, para pinjol-pinjol ini uh, pasti bisa kita pastikan mereka akan berguguran ya, walaupun belum secara resmi, saya garis bawahi, belum secara resmi diumumkan oleh OJK ya teman-teman, bahwasanya ini akan dicabut izinnya, tapi ini sudah mendekati teman-teman ya. Dana Bijak kurang lebih 200 miliar ya. Berikutnya yang terakhir ya, karena ada 5 pinjol ini, ada Kawan Cicil ya. Outstandingnya itu ada 148 miliar ya, yang belum kembali, masih sama kalian-kalian semua. Iya, kalian yang nonton channel ini ya, terus aja pegang uangnya ya teman-teman ya. Kalian-kalian semua ini ya. Jadi akan berguguran satu persatu, biar mereka juga tahu seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwasanya sebetulnya aset mereka bukan uang mereka yang miliaran itu. Aset mereka itu adalah para nasabah-nasabahnya, termasuk kalian ya. Jadi kalau kalian dirawat kalian itu tidak dikasih kata-kata kasar, mungkin kalian masih mempunyai keinginan besar untuk membayar hutang-hutang kalian ya. Nah, di sini saya perlu ingatkan, sini sudah selesai teman-teman ya. Saya sudah sebutkan 1 sampai 5 pinjol-pinjol yang menuju kebangkrutan. Ini saya sedikit mengingatkan, biasanya teman-temanku ya, DC-DC pinjol ini menjelang akhir tahun itu menagih sangat-sangat gencar. Di sini saya cuma sekedar mengingatkan biar kalian tidak kaget, karena mereka mau mengumpulkan uang-uang modal mereka untuk menjelang tutup buku di akhir tahun nantinya. Ya, seperti kalian tahu, ini sudah menjelang akhir tahun. Jadi kalau misalkan kalian mendapatkan penagihan-penagihan tidak seperti biasanya, bahkan lebih ekstrim daripada biasanya, kalian harap maklum aja, tidak usah digubris. Ketika kalian memang belum memiliki uang atau tidak memiliki uang sama sekali, tidak usah dulu kamu bayar hutang pinjol kalian. Kecuali kalau sudah semua di rumah mencukupi, kalian mempunyai sedikit rezeki untuk menyisihkan bayar hutang, itu silahkan kalian. Saya kembalikan kepada kalian semua ya teman-teman. Nah, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.